putain, mais arrête là! Oh! Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film thriller dari negeri Matador berjudul Cannibal yang dirilis pada tahun 2013, di mana berkisah tentang kehidupan seorang pria biasa yang diam-diam memiliki hobi untuk menyantap daging manusia. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dimulai dengan adegan sebuah mobil sedang mengisi bensin di sebuah SPBU pada malam hari. Dan setelah selesai, kendaraan yang dinaiki oleh sepasang pasutri itu pun melanjutkan perjalanannya. Namun tanpa disadari, ternyata ada sebuah mobil yang mengikuti dari belakang. Hingga tidak berapa lama, sang suami yang tengah menyetir menyadari kalau mobil yang ada di belakang sudah mengikuti mereka saat keluar dari SPBU. Mobil itu pun semakin mendekat dan membuat situasi menjadi tegang. Namun, kecemasan ini hilang tatkala mobil itu menyalip dari samping dan tidak menimbulkan kejadian apapun. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang ke arah mereka, di mana hal ini membuat sang supir panik hingga dia banting setir ke samping dan terguling ke pinggir jalan. Sang pengemudi yang mengebut itu pun turun dan menghampiri pasangan pasutri ini. Namun bukannya menolong, dia malah menarik keluar tubuh sang wanita, lalu pergi setelah menaruhnya di bagasi, meninggalkan lokasi kecelakaan tersebut. Mobil misterius ini pun terlihat pergi menuju sebuah pondok di daerah pegunungan. Dan saat sampai, dia kembali menyeret tubuh wanita itu untuk masuk ke dalam pondok. Lalu dengan hati-hati meletakkan tubuh tersebut ke atas meja serta menelanjanginya. Dan dengan santai mengambil sebuah pisau daging, kemudian memotong tubuh wanita ini menjadi beberapa bagian. Gak lama setelah kegiatan gilanya selesai, pria ini langsung bergegas turun gunung untuk kembali ke kota. Bahkan tidak segan menerjang sebuah badai besar agar segera tiba di apartemennya. Dan saat sampai, pria misterius ini segera membuka tas berisi berbagai daging mentah, di mana dapat kita tebak kalau daging tersebut berasal dari wanita sebelumnya yang telah terpotong secara rapi. Kemudian dia pun segera menyusun potongan daging itu ke dalam kulkas sebagai persediaan bahan makanan. Adegan pun beralih ke esok hari. Oh iya, sebelum lupa, pria kanibal ini bernama Carlos, yang dimana saat ini mau beraktivitas dan pergi keluar rumah untuk ke tempat kerja, seperti orang normal lainnya. Dengan melihat tempat kerjanya, kita pun bisa menebak kalau Carlos berprofesi sebagai seorang penjahit profesional yang notabene dia memang adalah seorang penjahit terbaik di kota tersebut. Namun tidak ada yang tahu kalau pria yang terlihat normal ini mempunyai nafsu makan untuk menyantap daging manusia. Lalu pada suatu malam, di saat Carlos pulang ke apartemen, dia berpapasan dengan seorang wanita cantik bernama Alexandra, di mana wanita ini memperkenalkan diri sebagai penghuni baru dan akan menjadi tetangga Carlos. Saat masuk ke dalam apartemen, Carlos menyadari kalau kamar Alexandra berada tepat di atas jendela kamarnya, dan hal ini membuatnya semakin penasaran. Hingga suatu hari, kedua mata mereka pun bertemu saat berada di tangga. Dan pada momen ini dapat kita lihat kalau sepertinya
Alexandra memiliki rasa penasaran kepada sosok Carlos yang misterius. Singkat cerita, suatu hari ada yang mengetuk pintu di tempat kerja Carlos, di mana itu adalah Alexandra yang datang ke sana untuk lebih mengenal tetangganya, di mana dia pun sedikit bercerita tentang pekerjaannya sebagai terapis pijat panggilan. Di sini pun Alexandra mengutarakan keinginannya yang lain, yakni meminta agar diperkenalkan kepada semua kolega Carlos tentang jasa terapisnya. Dan supaya dapat menjalin kerjasama dengan baik, dia tidak segan menawarkan jasa pijat gratis kepada Carlos. Suatu malam, saat Carlos sedang bekerja di apartemennya, terdengar suara keributan di dalam apartemen Alexandra yang saat ini sedang bertengkar dengan seseorang lewat telepon. Dan hal ini pun cukup mengganggu aktivitas Carlos karena dia membutuhkan ketenangan dalam bekerja. Tapi nggak lama, tiba-tiba tetangga cantika itu malah datang bertamu untuk meminta tolong agar menelpon polisi sebab mengaku kalau nyawanya sedang terancam oleh orang yang baru saja dia telepon. Dari awal Carlos yang aslinya berwatak dingin ini menolak. Namun karena tetangga mulusnya ini memaksa, Carlos berinisiatif mengantarnya langsung ke kantor polisi dengan mobilnya untuk membuat laporan. Setelah itu, beberapa hari pun berlalu, di mana Carlos kembali kedatangan tamu, yakni seorang wanita yang mirip dengan Alexandra. Dan ternyata dia ini memanglah saudara kembar Alexandra, yakni Nina. Dan tujuan dia ke sana pun untuk mencari info tentang keberadaan saudaranya yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Padahal mereka berdua selalu berkomunikasi setiap saat. Keesokan pagi, Carlos kembali bertemu dengan Nina yang saat ini sedang berada di depan pintu apartemen saudaranya, di mana dia bercerita kalau akan tinggal sementara di tempat itu hingga mendapat kabar dari Alexandra. Lalu dengan meminta bantuan tukang kunci, mereka berdua masuk ke dalam dan melihat keadaan tempat tersebut yang berantakan, seperti sudah lama ditinggalkan. Singkat cerita, esoknya Nina kembali mengunjungi Carlos dan bercerita perihal masalah keluarganya, di mana Alexandra sebenarnya telah kabur dari rumah serta mencuri uang tabungan milik orang tua mereka yang nantinya akan digunakan untuk membeli rumah. Tapi karena uang tersebut telah hilang, dengan terpaksa orang tua mereka meminjam uang ke pihak bank sebesar 3.000 euro untuk membeli rumah. Namun kini keluarganya pun kesulitan melunasi pinjaman tersebut dan berharap kalau Alexandra dapat mengembalikan uang yang telah dia curi. Atas hal ini, Carlos pun berinisiatif mengantar Nina ke kantor polisi untuk melaporkan saudaranya yang telah menghilang. Tapi malamnya, Carlos kembali menemui Nina, lalu memberikan uang sejumlah 3.000 euro untuk membantu permasalahan keluarganya. Sontak Nina pun bingung dan heran dengan pertolongan ini. Apalagi dia pun juga berkata kalau belum tahu kapan dapat mengganti uang tersebut. Namun dengan santai, Carlos berkata kalau Nina tidak perlu mengganti, serta sesegera mungkin mengirim uang tersebut kepada orang tuanya sembari pamit pergi dari sana. Tapi Nina berpikir, mana mungkin Carlos membantu secara cuma-cuma. Karena itulah pada suatu malam, Nina pun mencoba membalas kebaikan ini dengan memberikan pijatan terapi serta berniat menservis rudal Carlos dengan tubuhnya. Akan tetapi sang kanibal menolak ajakan tersebut dan berkata kalau tujuan dia memberikan uang hanya untuk membantu Nina. Scene pun berganti pada sebuah kafe di tepi pantai di mana terlihat ada Carlos sedang mengamati sepasang kekasih yang sepertinya tengah menikmati waktu kebersamaan mereka. Lalu saat hari semakin gelap, pasangan ini pun berpindah tempat ke bibir pantai dan berniat berenang tanpa baju sehelai pun. Namun tanpa disadari,
Ketika sedang asyik, Carlos tiba-tiba mengendap masuk ke dalam mobil mereka. Sontak, pasangan ini pun terkejut karena mengira sedang dirampok. Dan sang pria yang masih telanjang pun langsung berlari mengejar mobil miliknya. Tapi gilanya, Carlos malah menabrak sang pria hingga dia tewas di tempat, meninggalkan sang wanita yang saat ini dalam keadaan telanjang di dalam air. Namun dengan tenang, sang kanibal pun menunggu mangsanya di bibir pantai. Akan tetapi, hingga malam tiba, wanita ini tetap bertahan di dalam air. Sebab tahu jika tertangkap hal buruk akan terjadi. Tapi ya, karena kelelahan, akhirnya dia tenggelam di telan ombak. Lalu esoknya, Nina pergi menemui Carlos karena mendapat info terbaru dari kepolisian. Sebab telah menemukan sesosok mayat yang ciri-cirinya mirip dengan Alexandra dan meminta Nina untuk mengidentifikasi apakah ini adalah saudaranya. Karena itulah dia meminta Carlos untuk pergi menemani. Lalu saat Nina melihat mayat itu, dia pun mengkonfirmasi kalau itu bukanlah Alexandra, di mana ternyata ini adalah wanita yang sebelumnya diincar oleh Carlos. Atas hal ini, pihak polisi pun semakin penasaran dengan hilangnya Alexandra, lalu pergi ke apartemennya untuk mencari petunjuk, di mana hal ini terlihat oleh Carlos yang sepertinya sedang gelisah dengan kedatangan para polisi. Apalagi selama ini, dia masih menempelkan brosur iklan yang dahulu diberikan oleh Alexandra. Tapi suatu hari, saat sedang menikmati makan malam, Nina pun mulai curiga kepada Carlos karena menemukan brosur pijat milik Alexandra pada saku jasnya. Tapi sang kanibal menjelaskan kalau Alexandra membagikan brosur itu kepada seluruh penghuni apartemen untuk mencari pelanggan. Untungnya, Nina lega dengan penjelasan itu. Lalu untuk mencairkan ketegangan ini, Carlos bercerita kalau dia memiliki sebuah pondok di atas gunung dan kerap datang ke sana untuk sekedar menenangkan diri. Di mana Carlos langsung mengajak untuk pergi ke sana, dan Nina pun tanpa pikir panjang menerima ajakan tersebut. Jadi keesokan hari, dimulailah perjalanan mereka menuju ke sana. Dan ketika tiba di pondok, Carlos pun langsung mengajaknya untuk pergi ke puncak gunung yang memiliki panorama terindah dan merupakan spot favoritnya. Di mana saat sampai, Nina pun tampak takjub dan terkesima melihat keindahan alam di sana. Gak lama malam pun tiba, dan kebahagiaan ini terasa semakin lengkap tatkala dengan romantis. Carlos mengajak untuk menghangatkan diri di depan api unggun bersama segelas wine. Ya, alhasil, dengan suasana kondusif ini, Nina pun jadi semakin yakin kalau Carlos merupakan orang baik. Dan benih cinta di dalam dirinya pun semakin berkembang. Lalu setelah meminum beberapa gelas, Nina pun akhirnya tertidur. Di mana Carlos langsung mengambil kesempatan untuk menelanjangi wanita cantik ini. Namun dia tidak berniat menanam saham kepada Nina. Tapi ya, malah membawa tubuh wanita mulus ini ke sebuah meja panjang yang sebelumnya kita lihat di awal film. Well, seperti yang Om duga, ini adalah tempat yang Carlos gunakan untuk memutilasi para korbannya. Namun di saat sang kanibal sudah bersiap dengan pisau dagingnya, dia malah terlihat ragu untuk beraksi. Dan hanya melihat tubuh indah Nina, seakan-akan tidak tega karena saat ini dirinya sadar kalau telah jatuh hati kepada Nina. Alhasil pada pagi hari, Nina pun terbangun dalam keadaan telanjang dan mengira kalau semalam Carlos telah menggagahi tubuhnya. Hal ini pun membuatnya senang karena sang pujaan hati telah berani mengambil sikap, di mana dia ingin mengulang kenikmatan itu dalam keadaan sadar. Singkat cerita, kedua orang ini pun menghabiskan waktu selama seminggu di pondok cinta itu. Hingga pada suatu malam, akhirnya Carlos bercerita tentang kenyataan yang sebenarnya.
yakni bahwa Alexandra tidak menghilang dan berkata kalau dialah yang telah membunuh saudarinya tersebut saat dahulu akan mengantarnya ke kantor polisi. Dan Alexandra pun bukanlah orang pertama yang dia bunuh, di mana sudah banyak wanita lain yang telah tewas di tangannya. Kenyataan ini pun seperti sebuah petir di kepala Nina dan langsung menghancurkan kebahagiaan yang telah dia rasakan selama ini. Tapi di satu sisi, dia pun tidak mau percaya begitu saja dan menganggap kalau mungkin ini adalah sebuah upaya agar mereka berpisah. Nina pun bertanya, jika memang saudarinya telah meninggal, di manakah jasadnya dikubur? Tapi ya, Carlos menjawab bahwa semua tubuh korbannya telah termutilasi dan dia jadikan sebagai bahan makanan di rumah. Namun Nina yang kurang percaya dengan cerita gila ini bertanya, jika Carlos memang segila itu, mengapa dirinya masih hidup? Lalu dijawab kalau Nina berbeda dengan yang lain, dikarenakan selama ini Carlos kerap mengincar wanita yang selalu berperilaku murahan, dan hal ini tidak dia temukan pada diri Nina. Singkat cerita, setelah mengungkapkan kenyataan gila ini, Carlos pun segera mengajak untuk turun gunung dan kembali ke apartemen. Dikarenakan jika mereka terlalu lama tinggal di sana akan membuat polisi curiga. Dalam perjalanan, suasana pun menjadi suram, di mana Nina hanya terdiam dengan wajah datar sebab tidak menyangka kalau pria yang dia sukai ternyata adalah seorang psikopat. Hingga pada akhirnya, dengan niat membalas dendam, Nina pun nekat membanting setir yang sedang dipegang Carlos dan menyebabkan mobil itu kehilangan kendali lalu terguling ke pinggir jalan. Namun gak lama setelah itu, terlihat kalau Carlos masih bisa keluar dari mobil walau dalam keadaan cedera, di mana dia langsung mencari Nina dan menemukan wanita yang dia cintai itu telah meninggal dalam keadaan luka parah. Hal ini membuat hati Carlos hancur hingga menangis dengan kencang, dikarenakan orang yang dia kasihi kini telah tiada. Alhasil, sang kanibal pun kembali menjadi sosok yang dingin, di mana dia harus menerima kenyataan tentang segala perbuatannya. Dan bisa dibilang, mungkin kematian Nina adalah sebuah karma bagi Carlos. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, mungkin bisa dibilang kalau ini adalah film bertema kanibal dengan alur yang paling kalem. Namun dari sini kita dapat belajar kalau harus lebih berhati-hati lagi untuk lebih mengenal seseorang yang mungkin saja memiliki kehidupan ganda yang tidak pernah kita bayangkan. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.